Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih berada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dan bersama saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira. Pemirsa, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Selatan. Dan juga sudah hadir bersama kita dua narasumber dari bidang intelijen dan tindak pidana khusus atau PITSUS. Kita langsung berkenalan. Ini ada Bapak Aci Jaya Saputra SH selaku Kasih Intelijen. Iya. Assalamualaikum Pak Aci. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita sapa juga di sebelah Pak Aci ini ada Bapak Julia Rahman SH selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Pak Julia. Waalaikumsalam. Sehat Pak Julia. Ini sapaan akrabnya apa nih Pak? Uli. Pak Uli. Pak Aci dan Pak Uli. Oke. Pak Aci dan Pak Uli, kita pengen tahu nih sinergitas antara bidang intelijen dan juga pidana khusus yang ada di Kejari Kabupaten Ogan Selatan. Namun sebelum itu, kita pengen tahu dulu nih tugas dan fungsi dari intelijen itu seperti apa Pak Aci? Oke. Kalau dari intelijen dulu ya, kalau untuk dari kami ngambil skupnya untuk yang di kantor kita aja ya. Kalau saya ini khususnya untuk teman saya bidang tindak pidana khusus, saya ini adalah sporting data lah gitu. Apapun kebutuhan data dalam tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang sedang ditangani oleh bidang PITSUS, pasti kita bantu. Dan itu juga salah satunya juga namanya intelijen ya. Intelijen itu bekerja secara senyap. Setiap penanganan tindak pidana khusus ini pasti adanya ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan. Jadi pokoknya kalau dalam tindak pidana khusus, setiap orang yang kita tangani pasti orang itu akan melakukan perlawanan, baik dari keluarganya, baik dari koleganya, baik dari dirinya si terdakwa atau tersangka itu sendiri gitu. Nah, disitulah fungsinya dari intelijen itu tuh kita untuk melakukan pengamanan dan penggalangan di bawah itu. Jadi setiap udah berapa kasus, alhamdulillah kasus itu dapat berjalan dengan lancar. Sebenarnya itu juga tidak jauh dan tidak lain juga itu berkat dari kerja intelijen, kerjasama intelijen dan bidang tindak pidana khusus. Mungkin Litpanggal seperti itu ya Pak ya. Senyap, kerjanya Litpanggal. Iya. Tentunya tidak sendiri Pak Aci. Iya, pasti. Bagaimana Pak struktur organisasi yang ada di bidang intelijen sendiri? Di bidang intelijen ini dari kasihnya dan sekarang memang kita kekurangan pegawai. Dan di sini hanya ada Kasubsi C aja itu yang sekarang ini adanya itu yang saudara Reza Lagan itu. Tapi walaupun yang Kasubsi A dan B nggak terisik, tupoksi intelijen sampai saat ini berjalan dengan lancar semuanya. Kalau bisa dijelaskan Pak, Kasubsi A, B, C itu fungsinya seperti apa atau kerjanya seperti apa? Nah itu tetap di bawah komando saya. Memang ada tentang Ipolesbud Hankam, ada tentang perekonomian, ada tentang sosial budayanya gitu. Dibagi-bagi dia itu setiap itu kasubsinya. Dibagi kasubsi A, B dan juga C gitu. Baik, kalau dari Pak Uli sendiri Pak, apa tugas fungsi dari Kasih Tindak Pidana Khusus? Sesuai dengan Perja Pasal Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 6/A tahun 2017 bahwa tugas PITSUS yaitu mengelola data laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke eksekusi. Oke, baik. Dan struktur organisasi Pak yang ada di bidangnya? Di PITSUS ini ada 3, ada Kasubsi penyidikan, Kasubsi penuntutan, dan Kasubsi UHEKSI. UHEKSI itu upaya hukum dan eksaminasi. Upaya hukum dan eksaminasi. Itu telah terisi semua Pak atau masih ada kosong seperti di bidang Pak Aceh? Iya sama kosong. Kita memang di Kejaksaan Negeri Ogan Selatan ini kita memang kekurangan jaksa. Katanya Rian siap Pak jadi Iya. boleh. Mau di bidang khusus tapi kayaknya saya di Intel aja Pak. Senyap ya namanya. Senyap. Hobi yang senyap Pak. Tapi nyetuk maksudnya. Nah Pak, sinergi Pak antar bidang dari intelijen ke bidang khusus. Wah, itulah seperti yang saya jelaskan tadi, sinerginya kita suksesnya penanganan perkara di sini dan aman dan lancarnya itu tidak lain itu adalah kerja senyap juga dari pihak intelijen turun ke bawah juga itu. Karena banyak juga nanti ada juga misalnya ini contoh-contoh nyata lah gitu loh. Dari keluarganya aja gitu. Misalnya ada keluarganya ada suatu perkara yang menurut mereka gitu. Kenapa keluarganya
yang ditetapkan tersangka, yang situ tidak. Itulah fungsi intelijen nanti. Turun ke bawah untuk menetralisir, jangan sampai terganggu pihak-pihak dari kita, terutama di bidang khusus itu, dengan riak-riak ada yang di luar itu. Itu fungsinya intelijen, turun ke bawah untuk melakukan penjelasan dan penggalangan dan pengamanan. Kita serahkan bahwa itu kita di sini melakukan penanganan tindak pidana korupsi itu sudah sangat objektif gitu. Apabila seseorang yang kita tetapkan jadi tersangka, karena itu sudah cukup dengan 2 alat bukti yang lebih, malah kita di sini kita terapkan di sini. Cepat, Gitu. tepat, dan akurat. Iya. Saya penasaran nih Pak, bagaimana nih cara kerja mekanisme dari intelijen dalam supporting data yang dimaksud tadi? Nah di sini juga kan ada juga sepertinya yang saya jelaskan itu bahwa di sini aja kayaknya adanya lead intelijen, selain ada leadnya Pisus ada juga leadnya intelijen gitu. Nah dalam supporting datanya itu bisa apabila nanti lead intel itu sudah kita lempar ke bidang pidana khusus, dan pidana khusus ada yang perlu data lagi, dan menurut bidang pidana khusus itu harus ada bantuan dari intelijen yang mungkin cara pengambilan secara kerahasiaan juga, dan harus nggak boleh terbuka untuk umum karena untuk menjaga kelancaran pekerjaan itu. Nah dari situlah juga tim intelijen pasti akan mensupport apa yang dia perlu. Pasti kami turun ke lapangan untuk memenuhi permintaan data itu agar perkara itu berjalan dengan lancar. Itu aja. Itu dia cara Supportingnya kerja. seperti itu ya. Kalau Pitsus bagaimana nih Pak? Ya, seperti dijelaskan oleh Pak Kasintel, intelijen itu mensupporting data. Ketika ada penyelidikan, lead intel telah menemukan 2 alat bukti yang cukup dan udah ada mens rea-nya, maka tim intelijen bisa oper ke Pitsus untuk dinaikkan status perkaranya, dilakukan penyidikan. Seperti Penyelidikan, kemudian ada niat jahatnya yang tadi mens rea ya, penuntutan dan ada pokoknya supporting data apabila tim intelijen itu udah masak nih ini udah masak perkara ini udah layak untuk dinaikkan penyidikan, bisa dioper ke Pitsus. Itulah sinergitas antara intelijen dengan Pitsus itu sendiri. Baik, kalau untuk di Oku Selatan sendiri Pak, kasus-kasus seperti apa yang sering terjadi di tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana khusus? Baru-baru ini kita habis masalah perkara bank plat merah yang telah melakukan fraud, tellernya bersama satpam dan CS customer service-nya itu melakukan fraud, telah menyalahgunakan kewenangan dia, memanipulasi data nasabah, memasukkan tanda tangan, mengambil uang di ATM tanpa sepengetahuan nasabah dan juga pihak bank, seperti itu. Dan alhamdulillah udah baru putus ini 3 perkara, 2 diantaranya sudah inkrah, 1 masih dalam upaya hukum. Terdakwa, salah satu terdakwa itu yaitu namanya Ibrahim, itu melakukan upaya hukum banding, seperti itu. Jadi banyak ya yang sudah ditanganinya juga, baik yang telah ingkrah maupun yang sedang berjalan. Dan juga ini ada masalah perkara Bawaslu yang baru kita naikkan. Baru minggu kemarin ya Pak Kasintel, kita lakukan tahap 2 dan segera insya Allah Senin ini kita limpah ke Pengadilan Tipikor Palembang. Saya menarik nih dengan menjelang tahun politik begitu ya, dari Pak Kasih Intel, bagaimana menyikapinya nih untuk menciptakan kondisi Oku Selatan ini aman pada saat pemilihan nanti. Wah, oke. Dengan adanya kasus ini kita juga ada perkiraan gitu kan, apakah nanti kita naikkan ini mudaratnya seperti apa, apakah terganggu, dan setelah kita analisa dan perkiraan kita dengan kita tangan ini mungkin itu nggak akan ada permasalahan di bidang Bawaslu, karena juga nanti semuanya itu kan ini mau ada lagi istilahnya tuh pergantian pucuk pimpinan dari Bawaslu juga. Dan kebetulan semua yang pucuk pimpinan yang lama ini nggak lagi ikut mendaftar lagi gitu. Sudah jadi perkiraan kita, insya Allah
untuk pelaksanaan pemilu ini itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Perkiraan kita seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu sih, lancar aman. Buat 8 ya ini Iya. ya, pergantian ini. Pergantian bukan hanya di Bawaslu, ya, mungkin penyelenggara lain seperti KPU begitu ya. Kalau KPU sudah nggak lagi dia, cuman Bawaslu Bawaslu aja ya. Gitu. Kalau untuk sinergitas dengan intelijen lainnya, Iya, nah, kalau intelijen kami memang nggak bisa putus hubungan kami gitu, karena kami saling harus berbagi dan memang mungkin dalam sebulan sekali bahkan atau 2 bulan sekali kami juga sering kopi morning lah, nongkrong sesama Kominda lah kami gitu kan, baik dari pihak TNI, baik dari Pemdanya sendiri, baik dari polisi, baik dari BIN, kita kumpul memang gitu tuh. Ada proses pertukaran informasi ya Pak pasti. Karena Ya? saya, kalau cuma ngandalkan diri saya sendiri aja atau anggota saya aja, saya rasa kurang informasi saya untuk ke pimpinan saya juga nanti itu. Itu adalah mata telinga pimpinan ya Pak Benar ya. sekali. Dan itu maksudnya intelijen kejaksaan juga udah nambah sekarang, sebenarnya bukan lagi pimpinan lagi tapi negara kan sekarang istilahnya telinga gitu. negara. Mata telinga negara katanya sekarang baik. itu ditambahin. Kita akan lanjutkan kembali Pak, kita akan iklan terlebih dahulu. Jadi pemirsa kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Nah, kalau istilahnya itu kalau justisial itu ada penegakan hukum Mas. Jadi dia itu skupnya itu intelijen itu tuh dia tentang untuk penegakan hukum aja. Seperti yang intelijen saya misalnya ada penanganan kasus dari korupsi itu saya harus mencari informasi yang sebesar-besarnya untuk saya berikan pada bidang khusus dan kepada pimpinan juga. Dan kalau non justisial sebenarnya itu di luar dari penegakan hukum. Dengan sosial, budaya, keagamaan gitu Pak. Oke, berarti itu salah satu bentuk edukasi mungkin ya Pak. Iya benar gitu. Baik. Termasuk salah satu intelijen kan ada istilahnya itu pakemnya gitu kan. Nah itu ada di bawah intelijen kalau ada ajaran agama lain yang menurut kami menyimpang gitu tuh, itu juga kami juga yang akan kita undang seluruh pihak-pihak terkait gitu, dari seluruh tokoh agama sini kita bahas apakah aliran dan ajaran yang agama ini masuk menyimpang atau tidak, mau kita putuskan bersama gitu. Tapi di Ogustusan ada Pak seperti itu? Alhamdulillah dari beberapa kali kita pertemuan, beberapa kali juga saya dengar juga kepada masyarakat itu, alhamdulillah di sini tidak ada. Tidak ada yang menyimpang ya, gitu. aliran-aliran agama yang sesat bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. bisa dicegah saat deteksi dini. Iya benar gitu. Tapi kalau fungsinya untuk pencegahan sendiri Pak dari intelijen, seperti jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa yang seperti kita lakukan sekarang itu seperti apa? Itulah. Memang kalau kami memang mungkin ini program ini nggak akan kami henti-hentikan itu kalau masuk sekolah jasa menyapa, karena apalagi kalau masalah narkotika ya kita masuk gitu, itu memang walaupun saya merasa bosan untuk menyampaikan karena itu perlu, karena harus kita sampaikan terus bahayanya narkoba kepada masyarakat, dan itu juga kita sisipnya tentang korupsinya juga gitu, karena bibit-bibit kita itu kan. Nah, walaupun itu kita kasih contoh-contoh bahwa kita ini melakukan narkotika, hukumnya udah mulai tinggi gitu, udah mulai mengerikan lah gitu. Kalau sudah tersentuh narkotika bahkan udah masuk, kita sadarkan sama masyarakat, hilanglah masa depan. Tersentuh narkotika, hilang masa depan gitu. Jangan ada harapan lagi, apalagi dia mau cita-cita mau jadi jaksa, polisi, TNI, hilang lah itu semua itu. Generasi penerus bangsa. Kita edukasi terus itu, kalau kenal narkoba, hilanglah cita-cita kalian gitu. Itu dia, salah bentuk edukasi ke anak-anak kita nanti ya Pak benar. ya. Baik. Kalau masuk pasar bagaimana Pak? Kemasuk Pak. Jadi gini, tujuan kita masuk pasar itu sebenarnya tuh kita mau membuka diri kepada masyarakat. Tujuan kita ke masyarakat itu, kita masuk ke pasar itu adalah banyak juga sebenarnya masyarakat yang punya problematika sendiri di kehidupan dia sendiri itu. Kadang-kadang mereka mungkin segan atau takut lah dia ke kantor ini nih. Nah, jadi kalau kita datang ke sana, kita yang datangin, kadang-kadang memang ada permasalahan-permasalahan yang mereka itu tuh yang misalnya tuh ya perlu narasumbernya yang pas, jangan sampai yang dia dapat narasumbernya sama yang lain. Misalnya masalah yang sering yang saya temukan kalau turun ke pasar itu kan ya
kayak dia perceraian gitu. KDRT seperti itu ya, Pak? KDRT yang satu yang paling tinggi adalah masalah tanah. Ya, Dan masalah persuratan tanah gitu. Yang perselisihan antar tetangga itu sebenarnya itu perlu ada orang yang memang betul-betul tahu, berkompeten, yang bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan itu dan ada solusinya gitu ya. Kadang-kadang masyarakat itu sering berbenturan, yang kadang-kadang itu mereka mendapat solusi itu dari orang yang tidak berkompeten gitu, yang kasihan akhirnya bentrok lah, bacok-bacokan lah gitu akhirnya. Jadi timbullah jaksa masuk iya, pasar gitu tadi. yang itunya. Dia langsung mendengar keluhan dari masyarakat ya Pak ya. Gitu dari kita itu. Baik, dari jaksa intelijen seperti itu tetap sosialisasi sampai tingkat bawah. Sosialisasinya ini tentunya ada yang berdampak berpotensi hukum, bukan hanya masyarakat dan juga instansi. Saya menarik kepada Pak Kasipitsus ini, Pak. Perkembangan perkara yang Bawaslu ini berdampak nggak untuk pemilu tahun depan, kemudian itu kepada dinas-dinas lain ini menjadi warning yang semestinya menjadi atensi bagi mereka? Ya, bukan dalam hal Bawaslu, perkara Bawaslu aja, Pitsus Oku Selatan sudah menangani perkara pertanian, perkara bank plat merah, pada dinas lingkungan hidup, dan juga COVID, masalah di desa ya. Masalah COVID ya, COVID untuk anggaran desa. lagi diperiksa ini dari status penyidikan masih untuk menentukan kerugian negaranya. Untuk di Bawaslu ini nggak ada gejolak ya Pak Kasintel. Alhamdulillah sampai nggak ada sekarang gejolak. ini masih bisa kita netralisir lah gitu. Nggak ada ini, walaupun ini mau tahun-tahun politik ya kan, tapi alhamdulillah tidak mengganggu jalannya Pitsus untuk melakukan penyidikan seperti itu. Jadi itu berdampak juga kepada masyarakat. Dan kalau berbicara mengenai PNBP Pak, masalah tindak pidana korupsi ada uang pengganti, maksudnya diselamatkan. Uang itu sebesar berapa Pak nominalnya sudah diselamatkan? Boleh lihat Boleh, ya boleh Pak. Karena itu angka itu. Karena angka nanti takut ke akurat ya kan. Sampai dengan pertengahan bulan Juni ini tahun 2023, Kejaksaan Oku Selatan ini telah berhasil mengembalikan kerugian negara dengan total 1.445.668.650 rupiah. Dan juga dari 4 perkara selama ini yang telah berketentuan tetap inkrah, serta ada juga uang titipan. Uang titipan tersebut dalam 4 perkara itu juga sebesar 1.594.848 rupiah. Jadi kita ditotalkan seluruhnya sebesar 2.842.263.504 rupiah. Nah, 3M itu Pak ya. 1 tadi ada uang pengganti, sedangkan uang titipan itu 1,6. Seperti itulah. Itulah yang hasil dari kinerja sama-sama di bidang Pitsus juga, di bidang intelijen juga dalam untuk menangani kasus ini. Menangani kasus ini, dan juga ini kan untuk memulihkan Pemulihan keuangan keuangan negara. Ya. Di situ ada 2 item tadi Pak. Yang pertama pengembalian, yang kedua tadi kalau tidak salah ada titipan ya. Iya, titipan itu gimana tuh dimaksudnya? Uang titipan itu uang yang belum diputus oleh pengadilan karena kita sita. Masih uang sitaan ya Pak. Uang sitaan dari para terdakwa kita sita, kan. Jadi kita menunggu putusan perkara DLH ini, perkara Bawaslu ini, bila sudah inkrah, baru ini uang menjadi uang titipan. Baik. Motif yang dilakukan nih Pak dari 4 perkara yang berjalan nih, yang telah dilakukan penyidikan, itu seperti apa Pak di dinas-dinas yang ada? Kalau motif di perkara kasus DLH itu Pemotongan ya. pemotongan, Pemotongan anggaran. pemotongan anggaran. Jadi sebelum sebelum awal tahun itu, Sebelum buat draft seperti itu ya Pak. udah kepala dinasnya udah manggil bidang-bidang ya kan, untuk ini harus dipotong gitu. Selain itu, Apalagi Pak?
apa lagi Tel? Kalau yang Bawaslu, mungkin Bawaslu, markup itu juga ya. markup. Nah, ada yang Bawaslu, fiktif juga ya, seperti markup, ya. sudah tuh mau berfiktif Suatu kegiatannya SPJ, itu, sudah jalan ya kan, jadi ada beberapa kegiatan yang di luar atau Tapi di tidak dalam, dijalankan, ya, tidak seperti itu, Pak. Tapi dibuat dibuat SPJ-nya. anggarannya ada, cuma Anggarannya, tidak dijalankan seperti itu. seperti itu. Baik, dari tindak pidana khusus sendiri kan kita ada tindak pidana korupsi. Ya. Bagaimana kalau perpajakan dan kepabeanan sendiri Pak di sini? Adakah kasusnya? Kalau di sini nihil ya, karena di sini kan kabupatennya ini bukan pelabuhan atau apa ya gitu kan. Biasanya kan yang ada situ ya pelabuhan yang biasanya karena ada. di sini Kota besar lah gitu kalau pajak. biasanya pajak kepabeanan itu biasanya di kota-kota besar. Oke. Kalau untuk ruang di Pitsus sendiri nih Pak, kalau yang kita tahu di pidana umum ada restoratif justice begitu ya, ya kan? Nah kalau untuk di Pitsus ini mengenal istilah seperti itu kah? Tidak. Tidak. Terus bagaimana nih untuk pemulihan sebelum dilakukan penindakan begitu? Ya sebelum melakukan penindakan itu kan Ada ruang klarifikasi kah atau seperti apa? gimana? Ada ruang klarifikasi kah sebelum ini akan dilakukan tindakan ke proses peradilan dan sebelum selanjutnya? Iya, kita harus melakukan klarifikasi, penyelidikan, penyidikan. Apabila sudah cukup bukti, kita lakukan penuntutan. Seperti itu. Dikasih kesempatan nggak Pak bagi yang sudah ada indikasi potensi korupsi untuk dikembalikan dalam waktu tertentu begitu? Ya bisa ini kita lakukan upaya itu, walaupun dalam proses penyidikan tetap ya para terdakwa, para tersangka itu bisa ini secepatnya melakukan pengembalian keuangan negara. Sebelum ditindaklanjuti ke proses persidangan Ya, begitu Pak ya. Baik. gitu. Pak Uli, singkat untuk himbauannya dari bidang Pitsus kepada masyarakat. Iya. Di sana Pak. Untuk kepada masyarakat khususnya Oku Selatan, marilah kita bersama-sama membangun Oku Selatan lebih baik lagi, yang bersih dari korupsi, bersih dari kolusi dan nepotisme. Kita bangun Oku Selatan ini lebih maju agar ke depan Oku Selatan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Uli. Kalau dari Pak Aci sendiri bagaimana Pak himbauan kepada masyarakat kalau terkait saya bidang untuk intelijen? ini mungkin ke para pemuda, anak-anak, adik-adik saya di sekolah-sekolah ya, jauhilah narkotika itu. Kalau kalian menggunakan narkotika, hilanglah harapan kalian. Luar Itu biasa. saja saya. Pesan singkat, Hilang jauhi masa depan. narkoba. Iya, hilang masa Iya, depan, hilang pasti. sudah masa depan. Baik. Baik, terima kasih Terima kasih, Mbak Pak Aci, Aci. kasih Intel dan juga Pak Uli, kasih Pitsus yang ada di kantor Kejari Oku Selatan yang telah memberikan informasi dan edukasi kepada kita semua khusus di Kabupaten Oku Selatan. Terima kasih juga untuk pemirsa yang tentunya tadi sudah menyimak dari segmen pertama dan segmen kedua. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi dengan dua bidang yang berbeda. Tentu saja, sudah yang satu ini tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Anda masih bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa dan kita sudah kedatangan dua narasumber baru dari dua bidang berbeda. Ada dari Kasih Tindak Pidana Umum Bapak Rido Dharma Hermando SHMH. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat pastinya Pak ya? Iya. Iya. Kita sapa juga Sehat di sebelah benar, Pak ya. Rido ada Bapak Hasan Ashari SHM HMM ini selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat galau Pak ya? Semangat. Semangat Luar luar biasa. biasa ya. Ini sinergitas yang kompak antara bidang pidana umum dan juga Datun. datun begitu ya. Kita pengen tahu dulu nih di pidana umum itu Pak Ya, Rido, baik. sebagaimana yang ditugaskan ini seperti apa kepada masyarakat? Iya, pidana umum ini tugas dan kewenangannya meliputi mulai dari pratut, penuntutan sampai dengan eksekusi. Jadi terhadap perkara pidum, kejaksaan ini jaksa sebagai dominus litis merangkum seluruhnya. Jadi mulai dari pratut, memeriksa berkas dari penyidik sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan,
sampai dengan di sidang, sampai dengan eksekusi, dan sampai dengan malah pengawasan terhadap pembebasan bersyarat masih penguasaan dari atau tugas dan kewenangan dari bidang tindak pidana umum. Oh, sangat luas ya, dari peratus sampai dengan pengawasan eksekusi Jadi terakhir. bahasanya dari ulu ke hilir. Jadi dari awal sampai akhir, bahkan sampai dengan dia bebas pun, bebas bersyarat, masih harus melapor di kejaksaan untuk melaksanakan wajib lapor terhadap pembebasan bersyarat sebelum dia bebas murni ya. Dalam artian hukumannya telah dijalankan dengan penuh. Baik. Sudah berapa perkara Pak yang ditangani sepanjang tahun 2023? Kalau 2023 ini di per bulan Juni ya, awal Juni sekitar kurang lebih 96 SPDP atau perkara yang masuk ke kita. Karena kan masih tengah bulan nih. Kalau tahun kemarin sih sampai 240. Satu tahun 240 perkara yang masuk, Kurang Pak? lebih 240. Banyak Pak ya jumlah perkaranya, ini bersesuaian tidak dengan struktur atau bidang yang di bawah Pak Ridho nih selaku pimpinan Kasipidumnya? Ya, untuk yang tahun ini aja ya. Di tahun ini dari 90 itu memang kebanyakan perkaranya yang sebagian besar adalah pencurian, baik itu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan ataupun pencurian dengan kekerasan. Baik. Selanjutnya itu kurang lebih 30%-an. Selanjutnya diikuti dengan perkara narkotika di sini, termasuk banyak, ada kurang lebih 20 perkara untuk sampai sekarang. Itu kurang 20% lah dari 96 tadi ya. Jadi memang perkara di sini lumayan banyak ya. Dan variatif juga ya Pak? Bervariatif, ada juga pencabulan, perkara anak, ada juga kekerasan pembunuhan. Nah, itu juga ada di sini. Untuk tahun 2023 udah 7 perkaranya. 7 perkara, baik. SDM yang ada di Pidum ini sendiri ada berapa jumlahnya nih Pak Ridho? Untuk SDM kami di Pidum ini total 11 orang. 11 orang. Totalnya 11 orang. Terbagi berapa bidang itu? Jadi kebenaran jabatan yang terisi cuman kasupsi pra penuntutan. Sedangkan kasupsi penuntutan dan eksekusi itu kosong. Memang kemarin jumlah pegawainya memang kurang. Oke. Tapi tetap dikomando dan dikawal ya oleh Pak Ridho begitu ya? Pasti, itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita ke Pak Hasan selaku Kasidatun. Ini Pak, apa sih Pak tusi serta wewenang yang ada? Baik, kalau kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, itu jelas di pasal 30, ya, pasal 30C itu bahwa kejaksaan berdasarkan surat kuasa khusus gitu, dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah. Ya. Kemudian dari pasal 34 sendiri itu juga menjelaskan mengenai bahwa kejaksaan itu dapat memberikan pertimbangan hukum ya kepada pemerintah ya, baik pemerintah pusat dalam hal ini presiden, kemudian sampai dengan pemerintah daerah. Ya. Dari penjelasan tersebut kemudian dijabarkan lagi di Peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021 itu ada 5 tusi kita. Ada penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Ini mau kita jelaskan masing-masing nggak ini? Boleh. Panjang lebar Nanti. kalau kita mau jelaskan ya. Nanti kita Tapi jelaskan ya, memang Pak. yang sering kita gunakan itu terkait mengenai bantuan hukum dan pelayanan hukum. Baik, bantuan dan Ada juga terkait mengenai pertimbangan hukum. Kalau bantuan hukum ini kita lebih bersifat pendampingan ya, Ya. ke bukan ke masyarakat, ke dinas-dinas, instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, gitu kan. Ini ada beberapa yang sekarang ini masih kita dampingi juga, yang termasuk proyek besar ini terkait mengenai pembangunan bendungan tinggi Haji. Ini kebetulan dari tetangga kami BPN itu minta pendampingan ke kita, itu kan terkait mengenai pembebasan lahannya.
perluasan karena ada perluasan lahan untuk bendungan tersebut. Beliau selaku kepala kantor BPN mewakili instansinya itu meminta bantuan ke kita. Nah, terus kemudian kalau untuk ke masyarakat, ya ini lebih ke pelayanan hukum. Ya. Jadi masyarakat setiap bulan, ya walaupun nggak setiap minggu, tapi setiap bulan itu ada saja yang datang ke kita untuk konsultasi terkait mengenai hukum. Karena kalau di Datun ini semuanya mencakup, baik dia masalah keluarga, masalah waris, masalah perceraian gitu kan. Itu semuanya lingkup, karena bukan apa, namanya perdata, ketika kita, jangankan setelah lahir ya, di dalam kandungan, bayi dalam kandungan itu aja masih sudah punya di hak keperdataan gitu loh. Ya. Artinya di situ orang tua, dalam hal ini ibu, itu punya kewajiban untuk memberikan asupan gizi yang cukup kepada anaknya. Bahkan sampai nanti meninggal, lahir sampai meninggal. Gitu. Jadi manusia hidup ini nggak akan lepas dari keperdataan. Itu yang kemudian perlu kita berikan pemahaman ke masyarakat gitu loh. Jadi nggak harus kemudian semuanya harus diselesaikan secara pidana, gitu kan? Bisa kemudian kita lewat jalur perdata. Karena di situ juga kan nggak kemudian perdata itu melulu kemudian harus ke pengadilan segala macam, nggak. Disitulah fungsi kami melakukan mediasi, pelayanan hukum kepada masyarakat. Litigasi dan non litigasi Pak ya pastinya. Ya. Dan Datun sendiri merupakan jaksa pengacara negara, Siap. seperti itu ya Pak. Betul. Baik, kalau negara sebagai klien, Ya. biasanya perkara yang seperti apa Pak? Kalau negara sebagai klien, kebetulan kita juga sekarang sedang tangani. Ya. Ini ada di sekitar Ranau, itu ada beberapa bangunan yang notabene kalau kita lihat ternyata itu melanggar garis padan danau. Ya. Ya. Nah di situ pemerintah daerah sendiri, gitu kan, sudah berapa kali mengingatkan. Artinya ada upaya dari pemerintah, ya, upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi, peringatan, tapi ternyata nggak dihiraukan, gitu kan. Nah akhirnya kita koordinasi dari Kabak Hukumnya, koordinasi kita untuk meminta bantuan hukum ke kita. Ya. Nah itu bantuan hukum pun ada litigasi non litigasi, ya kan. Kalau litigasi sudah pasti masuk ke pengadilan. Nah kemarin yang dimintakan itu awalnya non litigasi, tapi terus kemudian karena memang tidak ada titik temu, akhirnya kita naikkan ke litigasi. Nah di situ kalau nanti litigasi, otomatis kami bisa melaksanakan kegiatan kami juga berdasarkan SKK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah sebagai klien kami meminta kami untuk untuk menegakkan hukum, ya, dalam hal ini terkait mengenai hak-hak mereka, ya, hak-hak pemerintah daerah yang kemudian ada warga yang menyalahi hak tersebut. Gitu. Nah untuk saat ini perkara tersebut, alhamdulillah kemarin untuk di peradilan tingkat pertama di PT UN itu kita sudah menang. Kemudian mereka banding dan alhamdulillah kita juga menang. Dalam hal ini Pemda ya, pemerintah daerah ini selaku tergugat. Nah, tergugat, nah kita mewakili beracara di pengadilan, kita menang di PN-nya, di petunnya, kemudian naik ke pengadilan tinggi, pengadilan PT Petunnya kita menang juga. Nah, informasi terakhir sekarang masih dalam proses kasasi. Oke. Kita tinggal nunggu, mudah-mudahan kita menang. Kalau menang kan nanti itu sebagai percontohan terhadap wilayah di sekitar danau tersebut, bangunan-bangunan. Kalau misalnya dia kemudian berdasarkan putusan yang sudah ada nanti, ketika sudah ingkrah dinyatakan berkekuatan hukum tetap bahwa kemudian itu melanggar garis padan danau, maka secara bertahap kita akan rapikan di sekitar danau-danau ini. Karena memang Danau Ranau ini kan jadi ikon tersendiri untuk Sumatera Selatan. Iya. Iya. Makanya ya supaya lebih tertata lah. Mungkin begitu. Tertarik nih Pak ya, mengenai tadi juga yang disinggung keterlibatan Datun dalam mengawal pemerintahan, Betul, begitu ya. betul. Nah kalau dari Pak Rido sendiri, saya yang menyikapi ada dari hulu sampai dengan hilir, begitu tadi ya. Saya mau minta di tengahnya nih Pak. Nah yang di tengahnya nih kan kadang dalam menangani perkara ada proses pembuktian di persidangan, begitu Pak ya. Benar. Ini berkaitan kita ingin bertanya tentang sidang online maupun offline, seperti apa itu Pak? Oke. Untuk saat ini, karena sudah selesai nih pandemi, maka sidang kita laksanakan secara offline. Jadi memang di Oku Selatan ini karena pengadilannya
masih menginduk kepada Pengadilan Negeri Batu Raja. Di sini hanya ada tempat sidang, bahasanya tempat sidang. Jadi kita sidangnya offline, hakim datang dari Batu Raja ke Muara II dan kita sidang di situ dan tahanan dibawa ke situ. Memang kadang-kadang kita juga sidangnya di Batu Raja nih. Jadi tahanan kita bawa ke Batu Raja untuk apa namanya itu pelaksanaan sidang di Batu Raja. Itu nanti dilihat dengan kesepakatan dengan majelis hakimnya. Kalau memang bisa dilaksanakan sidang di Oku Selatan, akan kita laksanakan sidang di Oku Selatan. Cuman kalau memang harus sidang ke Batu Raja, kita akan bawa ke Batu Raja. Tertarik nih Pak, ada majelis hakim yang bisa melakukan persidangan di Muara II begitu Pak Iya. ya? Pastinya ada bahan pertimbangan-pertimbangan dan tadi dimuarakan pada kesepakatan Pak ya? Tapi nanti dijawabnya setelah yang satu ini Pak. Tetap bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa. Anda masih bersama kami pemirsa di Jaksa Menyapa dan kita sudah di segmen terakhir, tapi ada masih pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Pak Ridho dan juga Pak Hasan selaku Kasipidum dan juga Kasidatun. Saya ke Pak Ridho nih. Baik. Pak Ridho, tadi ada informasi ya majelis hakim yang akhirnya berkesempatan Datang gitu ya untuk melakukan persidangan di Iya. Muara II itu seperti apa Pak? Jadi memang kita dijadwalkan karena memang keterbatasan juga dari Pengadilan Negeri Batu Raja dengan jumlahnya, karena Pengadilan Batu Raja ini wilayahnya memegang 3 wilayah nih, belum dipecah. Jadi di wilayah Oku Induk sendiri di Batu Raja, di Oku Selatan di Muara II, dan di Oku Timur Martapura. Jadi biasanya untuk sidang di Muara II sendiri, Oku Selatan akan dilaksanakan seminggu 2 kali, di hari Rabu dan hari Jumat. Begitu juga mungkin di Oku Timur sidangnya beda nih, hari Selasa atau hari Kamis gitu. Jadi di selang-seling kayak itu, sehingga bisa terselenggara semua kan persidangan. Pertimbangannya karena letak geografis kah atau terkait kepentingan pembuktiannya ini? Oh, untuk mereka datang sidang ke sini lebih efektivitas, jadi lebih efisien dengan majelis hakim yang datang ke sini. Kita juga mempermudah saksi-saksi nih. Oke. Kan Oku Selatan ini kan wilayahnya banyak Luas, pegunungan dan jauh-jauh jaraknya. Kayak yang dari Pulau Beringin itu bisa sejam 2 jam baru ke kota Muara II aja. Belum mau ke Batu Rajanya lagi. Iya. Bisa-bisa kalau mereka sidang untuk di Batu Raja, pergi subuh atau nginep malah di Batu Raja. Nah, dengan ini, dengan adanya majelis hakim yang datang di Oku Selatan, kita sidang di Oku Selatan lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Terbantu Pak ya untuk Terbantu. proses Sangat terbantu, peradilannya benar. ya. Kayak dari sini ke Muara II masih butuh upaya lagi Pak ya, 2 jam Ya, gitu ya. ke Batu Raja, dari Batu Raja. Batu Raja, dari sini ke Danau Ranau begitu Pak ya. Kita juga kasihan juga untuk saksi-saksinya. Iya, sebenarnya. oke. Baik, kita ke Pak Hasan ini selaku Kasidatun. Pak, pasti Bapak selaku Kasidatun ini ada tim-tim yang hebat, tim pengacara negara juga yang hebat. Nah Pak, sudah berapa banyak MOU yang ditandatangani dengan Kalau dinas-dinas? MOU ini, karena kebetulan gini ya, kalau untuk MOU ini sebenarnya sematuk salah satu capaian kinerja juga. Iya. Cuman yang kita harapkan dari kami kejaksaan kepada rekan-rekan baik di pemerintah daerah maupun instansi vertikal, sebenarnya bukan MOU, tindak lanjut dari MOU-nya. Oke. Gitu, tindak lanjut dari MOU-nya. Kalau MOU kita ada dengan pemerintah daerah udah pasti. Kemudian kalau dengan instansi vertikal itu dengan BSB juga sudah. BSB juga sudah. Instansi vertikal itu ada beberapa bank yang kita MOU-kan juga, terus dengan BPN juga gitu kan. Banyaklah MOU itu yang sudah kita laksanakan. Nah, turunannya Tindak itu SKK lanjutnya itu seperti apa? banyak itu. Oke. Banyak itu. Nah, itu bentuknya nanti kita melakukan pendampingan terhadap kegiatan mereka maupun SKK. Nah, untuk yang BSB ya, untuk BSB ini kebetulan di tahun 2023 ini
kami mendapatkan amanah gitu untuk menyelesaikan kredit macet di BSB. Ada beberapa nasabah itu yang kemudian terkena kredit macet dan alhamdulillah kita selesaikan dan sangat diapresiasi Dibayar oleh galau, Pak, BSB. ya? Yo, dibayar galau. Selain dari BSB di mana lagi Pak itu? Kemudian juga terkait mengenai penataan aset ya kalau di Pemda ini itu tahu karena kan kita tahu sendiri Okuraya ini kan pecah di tahun 2003 2003 2004 pecah. Nah, begitu pemisahan dari Okuraya, nah Oku Selatan ini kan otomatis aset yang terdata itu masih aset induk di Okuraya. Ya. Nah, dari situ perlahan kita mulai tata ulang gitu kan, mana yang kira-kira belum sertifikat maupun mana yang kemudian itu masih terdata di database-nya Okuraya tapi belum di sini, itu kita tata ulang. Alhamdulillah, dan itu juga dapat apresiasi juga ya dari pemerintah gitu kan. Sampai dengan hari ini aja kita sudah menerima sekitar 46 SKK. Ya, itu ada Ucapan terima kasih. Penghargaan. penghargaan. Iya. Bupati ya. Pelaksanaan program pengamanan barang milik daerah Ya, seperti itu ya Pak. Alhamdulillah ya artinya kehadiran kami di Oku Selatan ini gitu kan memberikan manfaat ya, bermanfaat khususnya untuk kemajuan dan perkembangan Oku Selatan. Dari sendiri. turunan tersebut pasti ada penyelamatan dan pemulihan Ya, uang negara betul, pastinya. betul. Sudah berapa Pak capaian dari Datun sendiri? Kalau untuk tahun ini masih berjalan, ini Ya. kebetulan ada nanti sekitar 78 SKK mungkin ya untuk penyelamatan maupun pemulihan. Itu hasil dari teman BPK. Nah, kalau yang tahun kemarin itu ada sekitar 4 dengan nilai sekitar 1,3 miliar Oke. tahun kemarin. Nah, tahun ini mungkin bisa lebih nanti. Iya. Masih kami kalkulasi yang terkait dengan penyelamatan dan pemulihan itu. Meratakah Pak seluruh dinas yang ada di Pemkap ini untuk ya bekerja sama, Melakukan pendampingan. menindaklanjuti Ya, fungsi Datun alhamdulillah, sendiri? ya alhamdulillah gitu kan, berkat kerja tim itu tadi yang disampaikan sama mbaknya tadi itu kan, kerja tim gitu, karena kan nggak mungkin ada leader bisa kemudian berhasil tanpa Tim yang hebat. tim yang hebat. Iya, di Betul. belakangnya. Nah, bekerja sama tim di sini, tim JPN di sini kan hampir semua kasih masuk. Ya. Ya, terus kemudian ditambah dengan jaksa-jaksa juga gitu. Jadi alhamdulillah tuh banyak yang sudah kita selamatkan maupun kita dampingi juga dari Pemda juga, mereka sangat-sangat merasa terbantu gitu kan. Karena memang kita ini kan lihat dari segi administrasi terkait mengenai aturan, kemudian jangan sampai kemudian aturan yang mereka buat ini bertentangan dengan aturan di atasnya. Terus kemudian apa yang mereka laksanakan ini jangan sampai kemudian menyalahi aturan juga. Intinya lebih baik kita memitigasi risiko. Jangan sampai ibaratnya walaupun mungkin niat mereka baik gitu kan untuk membangun Oku Selatan, tapi terus kalau kemudian aturan yang mereka gunakan itu salah, itu nanti efeknya juga bakal salah, takutnya begitu. Makanya kita mitigasi resiko tersebut, itu kan kita berikan pendampingan dalam setiap kegiatan, gitu kan. Banyak yang kemarin mengapresiasi, ini salah satunya ini dari sekian banyak piagam yang mungkin diberikan oleh instansi-instansi tersebut. Karena kata Pak Kajari nggak muat kalau tempel semua di Iya. sana. betul. Itu yang saya tangkap, niat saja cukup ya. Tidak cukup maksudnya kalau niat baik tapi tidak diketahui dan tidak paham hukum akan berdampak hukum akhirnya. Betul. Nah, itu dia. Baiklah. Dari hulu tadi ini ke hilir ya. Kalau dari ada potensi pidana sebelum ke penjara, saya pengen tahu tentang restoratif justice nih. Nah, silakan Pak Rido. Baik. Bagaimana nih di pidana umum nih? Oke, jadi restoratif justice ini program dari Jaksa Agung yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan atau di luar pengadilan dengan catatan untuk memulihkan kembali keadaan korban dan hubungan korban dengan pelaku dan di masyarakat keadaan semula. Jadi memang kejaksaan berusaha untuk tidak hanya menaikkan perkara, tapi juga kita laksanakan yang memang kira-kira berpotensi untuk bisa diselesaikan di luar persidangan dan memenuhi syarat-syaratnya, akan kita usahakan untuk dilaksanakan restoratif justice. Baik, untuk di Oku Selatan sendiri Pak, perkara seperti apa yang sudah dilakukan RJ?
Di Oku Selatan ini yang utamanya yang pasti perkara-perkara yang memenuhi syaratnya. Ya. Dan kita sampaikan sesuai dengan ketentuan di Perja 15 tahun 2020. Ada 3 ketentuan utamanya. Pertama, bahwa memang pelaku tindak pidana tersebut belum pernah melakukan tindak pidana. Kedua, atau bukan pengulangan itu tadi ya namanya. Jadi bukan residivis begitu, Bukan Pak? residivis. Kalau sudah pernah melakukan tindak pidana dan pernah dihukum, dia tidak bisa Tidak bisa. diajukan RJ. Oke. Oke. Kedua, ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan itu tidak melebihi dari 5 tahun. Dan yang ketiga, jumlah kerugian atau barang yang rusak atau diambil itu tidak melebihi dari 2.500.000 rupiah. Nah, jadi apabila sudah memenuhi minimal 2 dari ketentuan itu, ditambah lagi, ya ini lagi tadi kan pengembalian keadaan nih. Ya. Harus adanya perdamaian antara kedua belah pihak, antara pelaku, korban, dan didukung oleh masyarakat berespon positif, akan kita lakukan restoratif justice tadi. Luar biasa ya. Jadi Ya, memang sudah syarat-syaratnya. memenuhi syarat dan ada beberapa perkara yang sudah berhasil dilakukan restoratif justice. Singkat Pak Arido, penyampaian di bidang pidana umum pada masyarakat di Oku Selatan. Silakan. Oke. Kita mengharapkan perkara di Oku Selatan ini bukan bertambah tapi berkurang, karena kita juga punya program restoratif justice untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bukan berarti untuk meniadakan pidana ya. Terhadap tindak pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana yang merusak atau mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, tetap akan kita tindak. Untuk itu, pada masyarakat tetap hati-hati dalam menjalankan kegiatan. Kalaupun nanti ada tindak pidana yang dilakukan yang memang bisa kita selesaikan secara RJ atau restoratif justice, silakan diajukan ke kejaksaan. Akan kita coba dan kita ajukan ke pimpinan untuk dilaksanakan restoratif justice dan dihentikan perkaranya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arido. Tapi kalau masih nak bersidang, kayak ketemu dengan aku. Iya. Pak, ya. Itu saja. Baik, kalau untuk Pak Hasan, Pak, singkat mengenai Datun. Baik, kepada masyarakat, ya, baik pemerintah, kepada masyarakat Oku Selatan, baik pemerintah daerah, kemudian swasta, dan masyarakat umum, gitu. Mari kita bangun Oku Selatan dengan kreativitas masing-masing. Jangan ragu dan jangan takut. Kami siap melakukan pendampingan maupun pelayanan hukum kepada masyarakat yang kira-kira kemudian takut kemudian bersentuhan dengan hukum, ada akibat hukum segala macam gitu. Datang ke kami akan berikan pelayanan hukum maupun pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat dan instansi pemerintahan. Terima kasih. Mantap. Morality, integrity, no fee ya Pak? No fee. Wah. Pokoknya semuanya bisa ditindaklanjuti berdasarkan surat kuasa khusus gitu ya. Kami akan terima dan menindaklanjutinya. Terima kasih Pak Hasan, Kasih Datun, dan Pak juga Rido. Pak Rido selaku Kasih Bidung Kejari Kabupaten Oku Selatan yang sudah memberikan informasi, kesempatan, dan edukasi kepada masyarakat Oku Selatan. Pada pemirsa PAL TV juga yang sudah bergabung, terima kasih bersama kami di Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.